dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Shalom, warga kerajaan Allah dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dalam kasih Tuhan dengan kita belajar saat ini firman Tuhan. Kita belajar tentang kesetiaan Tuhan pada Yunus, kesetiaan Tuhan pada orang Niniwe. Yunus itu diutus Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Tetapi dia itu tidak mau, dia pergi jadi suruh ke sana, dia ke sini. Jadi Yunus ini hamba Tuhan, nabi Tuhan yang lari dari panggilan. Sehingga dia bayar kapal, dia kemudian sampai di kapal, dia tidur nyenyak di situ, dia nggak peduli kalau ada angin, kalau laut bergelora. Dia begitu acuh tak acuh. Sehingga kemudian dia dibangunkan
oleh pelaut yang ada. Lalu mereka katakan, kenapa kamu bisa tidur padahal keadaan begini sulit? Lalu dia bilang, saya ini hamba Tuhan, saya lari dari panggilan Tuhan. Jadi orang berkata, kamu bagaimana? Hamba Tuhan tapi tidak takut kepada Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang kami perbuat? Ya buang saja saya ke laut. Walaupun dengan terpaksa mereka buang Yunus ke laut. Dan kita melihat saudaraku sekalian, begitu Yunus dibuang, maka laut itu jadi tenang. Itu akibat daripada ketidaktaatan dari panggilan yang dialami oleh Yunus, saudaraku sekalian. Dan pada akhirnya dia dimuntahkan oleh ikan itu ke laut dan Tuhan katakan, pergi ke Niniwe. Saudaraku sekalian, ikan saja taat sama Tuhan. Tapi kita ini manusia ini keras kepala, banyak kali maunya sendiri. Tetapi kita lihat akhirnya Yunus berangkat ke Niniwe. Sampai di sana selama 40 hari dia terus berkhotbah. Kalau kamu tidak berubah, kamu tidak bertobat, Tuhan akan tunggang balikan negeri ini. 40 hari dia khotbah. Ternyata saudara, seluruh orang Niniwe bertobat. Dari raja sampai binatang semua merendahkan diri, masuk dalam doa puasa. Dan akhirnya Tuhan menyesal, Tuhan berbelas kasihan. Di sini kita lihat kesetiaan Tuhan. Bagaimanapun dosa kesalahan orang Niniwe, waktu mereka bertobat, Tuhan kemudian memberikan pada mereka kesempatan, mereka diselamatkan. Nah, tapi Nuh melihat orang Niniwe ini tidak jadi dihukum. Pasal 4-nya, Nuh marah kepada Tuhan. Makanya saya sudah bilang, saya tuh tidak mau pergi karena saya tahu Engkau itu penyayang, pengasih dan berbelas kasihan. Maksudnya Yunus ingin supaya orang-orang Niniwe itu dihukum oleh Tuhan. Tapi kita melihat sama-sama Tuhan berkata kepada Nuh, Nuh, kenapa kau marah? Orang-orang ini ada 123.000 orang di Niniwe yang tidak tahu tangan kanan, tangan kiri. Maksudnya mereka tidak tahu tentang kebenaran. Masa saya tidak mengasihi mereka kalau mereka sudah bertobat? Di sini kita melihat saudaraku sekalian, Tuhan itu penuh dengan kasih, kesetiaan pada Yunus. Sudah tidak taat, Tuhan tetap beri kesempatan dia. Dia lagi marah, tapi Tuhan tetap menyatakan kesetiaan pada Yunus supaya dia belajar melihat mengasihi orang berdosa seperti Tuhan mengasihi kita orang berdosa. Kita lihat bagaimana kesetiaan Tuhan pada Nuh, kesetiaan Tuhan pada Yunus, dan kesetiaan Tuhan kepada orang Niniwe. Saya juga percaya itu kesetiaan Tuhan pada saya dan saudara. Kami datang pada saat ini Tuhan, kami minta ampun buat ketidaktaatan kami, keras kepala kami, tidak mau bertobat dari semua kesalahan kami. Kami mohon ampun Tuhan, sucikan hati kami. Kami juga minta ampun kalau di dalam diri kami ini ada kebencian, kemarahan, ingin balas dendam pada orang yang bikin susah kami. Kami mohon Tuhan, ampuni kami. Siapapun orang itu, kami akan mengampuni mereka, kami akan memberkati mereka. Kami ucap syukur kepadamu dan kami berterima kasih. Kalau ada saudara-saudaraku dimanapun mereka berada, mereka dalam keadaan kebencian dan marah. Kalau ada yang lari daripadamu, tangkap mereka, bawa mereka Tuhan datang kepadamu. Dan tolong ubahkan hati mereka supaya hati mereka dipenuhi dengan kasih daripadamu. Hati mereka diberi hati baru untuk bisa mengampuni, memberkati orang lain. Kami tahu tidak mudah Tuhan, tapi kami percaya
Engkau sanggup menolong, Engkau sanggup memberkati kami. Kami ucap syukur kalau orang Niniwe saja yang jahat, Tuhan berbelas kasihan. Kami juga mohon berbelas kasihanlah kepada kami. Kami ucap syukur di dalam satu nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.